lagi dengan kita Asmari Dayat, saya sendiri Asmari Dayat, maaf. Kita dari LKM Lensa Konservasi Mandailing Natal. Kebetulan kita di sini berjumpa dengan abang-abang Enda dari pesantren Mustafawiyah Purba Baru Bang ya? Iya. Nah ini kita mau wawancara ini tentang bagaimana sih tanggapannya tentang Mandailing Natal gitu. Nah, boleh Bang saya pengen tahu namanya Bang satu-satu Bang, boleh Bang? Iya. Dengan abang sendiri siapa namanya Bang? Kalau saya namanya Beni Halomoan. Dengan abang? Muhammad Darus Lubis namanya. Lubis juga Bang ya. Punya mana Bang? markanya batu bara. Oh batu bara Bang. Kalau saya Bang namanya Paradamanik. Paradamanik. Paradamanik batu bara. Oh, oke. Nama saya Bang Ferdi Kurniawan. Ferdi. Bang Ferdi keren namanya Bang Ferdi. Keren. Nah kita di sini Bang santai aja Bang. Kita menanyakan seputar Mandailing Natal aja Bang. Nah terkait dengan Mandailing Natal Bang, gambaran abang Mandailing Natal ini gimana sih? Gimana sih tentang agama dulu Bang? Agama. Kalau dari segi agama dibandingkan kita dengan kabupaten yang lain, Mandailing Natal itu boleh dibilang negerinya para ulama di Sumatera Utara. Ya. Negerinya para ulama. Iya, negerinya para ulama di Sumatera Utara. Betul Bang. Karena di Mandailing ini begitu banyak ulama-ulama kita yang mengembangkan ilmu agama di sini dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Begitu juga dengan pesantren Mustafawiyah yang mana itu didirikan tahun 1912 sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke. Rupanya Mustafawiyah itu didirikan jauh sebelum Indonesia merdeka, Bro. Jauh sebelum merdeka Indonesia. Ya lanjut Bang. Ada yang bisa Iya, ada yang bisa Bang. kan boleh dibilang Mandailing Natal itu Bang ada istilahnya negeri beradat taat beribadat gitu. Negeri beradat taat Beribadat. Ya memang itu boleh dibilang kata-katanya pas lah untuk kita Mandailing Natal ini. Siap. Begitulah kalau sekilas Mandailing Natal dibanding dengan yang lain. Oke Bang, gambaran abang nih terkait kita nih kan lagi di tempat wisata nih, tempat wisata Panatapan Panyambungan Bang ya. Nah harapan abang nih gimana nih di Panatapan ini, harapan abang gimana? Apakah banyak yang lari dari norma-norma agama atau bagaimana? Iya. Kita sebetulnya menyayangkan itu Bang ya. Oh, iya. Karena kita di Mandailing ini banyak kita buat tempat wisata, contohnya Panatapan Panyambungan, Bukit Mahasabah. Namun kita orang-orang Mandailing ini yang apalagi itu pemuda-pemudinya banyak yang menyelewengkan itu Bang. Bukan dibuat tempat wisata, melainkan jadi tempat ya boleh dibilang tempat maksiat. Jadi itulah kalau dari segi negatifnya kita pemuda-pemudi Mandailing Natal. Ya, harapannya Bang ke depannya gimana Bang? Harapannya ke depan ya kesadaran dari pemuda-pemudinya lah. Apalagi kan kita dikelilingi santri-santri ya kan pondok pesantren. Malulah kita di tengah-tengah pesantren, di tengah-tengah agama yang kuat, ada di situ pemuda-pemudi yang akhlaknya tak baik begitu. Jadi sahabat Mandailing Natal harapannya itu harapan dari abang ini jadinya tingkat kesadaran dari masyarakat Mandailing Natal sih sebenarnya yang kurang gitu. Harapannya bisa menjaga norma-norma agama gitu. Dalam artian menjaga norma-norma agama itu ya kalau mau berkunjung mau ke tempat wisata yang seadanya lah, jangan menimbulkan namanya fitnah terkait dengan zina gitu. Itu Bang ya? Iya betul. Nah sebelumnya Bang saya mau pengen tahu nih Bang, abang ini tadi dari Kota Nopan Bang ya? Dari Kota Nopan. Abang dari mana Bang? Sulangaling, terus jauh Bang ya? Dari Natal sana Sulangaling. Oh iya Bang. Jadi abang sendiri bagaimana nih Bang? Kalau perjalanan dari Sulangaling di sana bagaimana Bang? Gak apa-apa. Perjalanannya Bang, gimana sih jalan dari misalnya kalau misalnya dari Sulangaling kemari gimana Bang? Berapa kali transit Bang? Malu jalan lalu. 2 kali transit Bang. Dari Sulangaling naik kapal ke Muara Batangan Singkuang Bang ya. Nah dari Singkuang lanjut ke Panyambungan. Joyce. Abang dari mana Bang? Panyambungan di mana ya Bang? Oh dari dekat berarti Bang ya. Nah Bang Ferry sendiri nih. Nah ya Bang Ferry ya. Dari mana Bang? Sumbar Pak. Wes dari Sumbar rumahnya Bang Ferry. Dari Sumbar ini Bang.
abang kan dari Sumbar tuh, yang sekolah di pesantren Mustafa Mulia gitu. Kira-kira ada berapa banyak yang dari Sumbar? Perempuan sama lelaki bang. Hampir. Hampir 1.000 bang ya. Ternyata sahabat Mandailing Natal yang sekolah di pesantren Purba yang dari Sumbar itu baik apa bahasanya bang kalau misalnya Kokir Patayat itu jumlahnya keseluruhan itu kurang lebih dari 1.000 orang. Bayangin tuh kan, udah rame kan. Kalau jumlah di pesantren itu bang kurang lebihnya 13.000 bang. Total siswa yang ada di pesantren Purba itu totalnya sekitar kurang lebih 13.000 pesantren. 13.000 santri dan santrinya bang ya. Oke baik bang. Nah, itu kan kita mengenai dengan apa bang? Mengenai dengan akidah bang ya. Nah dalam hal ini bang, ada nih beberapa misalnya dari abang-abang nih putra, khususnya putra Mandailing Natal lah. Iya betul. Nah, jadi ada nih sedikit gambaran nih bang dari kita. Harapan abang itu gimana nih terkait dengan pemudi Mandailing Natal? Cenderungnya lari ke menjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan itu dengan apa nih? Alasannya? Kalau boleh dibilang sih bang, pemuda-pemudi kita Mandailing Natal sekarang itu boleh dibilang 50-50 lah. Iya, ada baiknya, ada buruknya. Tapi lebih mendominasi nampaknya itu yang keburuknya. Keburuknya bang ya? Iya, apalagi kita di yang di kalangan Panyabungan ini. Apalagi yang di Panyabungan ini boleh dibilang pergaulannya sudah mulai bebas begitu. Mulai bebas ya. Sudah ada pergaulan bebas gitu. Iya. Jadi harapannya ke depan sih bang ya itu seperti yang tadi, butuh kesadaran dari kita masing-masing gitu. Ya. Nah sebelumnya bang saya mau tanya nih, apakah di santri juga ada namanya perkumpulan atau misalnya komunitas gitu? Iya. Ada bang? Di pesantren ataupun di kalangan santri-santriati, di situ ada komunitas bang, ataupun yang disebut juga di sana dengan persatuan. Kalau seperti kami dari anak Kota Nopan itu ada dibuat khusus anak Kota Nopan semua. Jadi di persatuan inilah dibuat nanti ada acara ini, seperti istilahnya kalau kita di perkuliahan bang, apa itu namanya? Organisasi ya, ada organisasinya begitu bang. Jadi semua acara dibuat di organisasi gitu, untuk mengkader jadi ustadz atau jadi penceramah, dai dan sebagainya. Jadi gini bang, gambaran saya nih bang ya, gambaran saya nih, saya itu harapannya organisasi santri itu, harapan saya organisasi santri itu mau terjun langsung ke masyarakat. Iya. Dalam artiannya begini bang, dalam artiannya dari organisasi santri itu terjun ke masyarakat, buat kegiatan di masyarakat gitu. Harapannya gitu. Itulah makanya kita juga mengadakan namanya LKM ini, harapannya biar terlihat. Jadi harapannya putra-putra Mandailing Natal ataupun yang berdomisili di Mandailing Natal saat ini punya berpikiran hal yang sama dengan kita gitu. Gimana sih caranya mengajak kawan-kawan yang dari ketertinggalan, yang dari keterpurukan, yang dari ke pergaulan bebas ke hal-hal yang lebih baik gitu. Jadi harapannya itu bisa membuat kegiatan di luar bang, yang di sekolah aja, yang di pesantren. Contohnya ini bang, misalnya sosialisasi pengajian itu misalnya di Renpul ilmunya bang, yang misalnya contoh dikomunikasikan dengan misalnya sosialisasi seperti itu. Harapannya begitu. Karena sedikit banyaknya kita juga sebenarnya sih kurang mengenai tentang agama gitu. Tapi kita juga mau. Oke bang, terima kasih atas waktunya bang. Atas segala kesalahannya kami mohon maaf. Kata-kata yang salah kami mohon maaf. Waktunya terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Bang. Ya. Salam lestari, salam konservasi. Bang Ferry. Terlalu banyak kisah yang masih ku kenang,